Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iksan Dwi Bahtiar dengan NIM 2381070109 dari jurusan PGMI 1D yang akan menyampaikan atau menjawab sebuah pertanyaan-pertanyaan dari soal UAS mata kuliah Pendidikan Multikultural. Selamat menyaksikan. Oke, jadi pada dasarnya konsep dasar dari istilah multikulturalism itu mengacu kepada keberagaman budaya, bahasa, agama, etnis, suku, dan latar belakang dari suatu masyarakat tertentu yang harus diakui dan dihargai keberadaannya secara merata. Itu sih pada dasarnya. Konsep dari multikulturalism itu ya seperti itu, dan contohnya banyak. Pasti di suatu negara-negara tertentu itu pasti menjunjung tinggi yang namanya multikulturalisme gitu. Jangan jauh-jauh lah, di negara kita sendiri, negara Indonesia tercinta itu menjunjung tinggi toleransi, menjunjung tinggi kebersamaan. Karena semboyan kita juga Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua gitu. Jadi bagaimana caranya supaya berbeda tetapi tetap bersama? Itulah. Jadi kita harus bisa mengimplementasikan atau mengaplikasikan dari nilai-nilai multikulturalisme itu. Dan sementara pluralisme itu mencakup pada suatu gagasan bahwa keberagaman itu tidak hanya diakui, tapi juga dihargai sebagai sesuatu kekuatan yang ada di dalam suatu masyarakat. Ya intinya mah kita harus saling toleransi, harus moderat, memegang teguh kebersamaan, keberagaman, walaupun kita berbeda tetapi ya kita sama dalam suatu bangsa Indonesia gitu. Ya harus saling toleransi lah. Contoh dari multikulturalisme dan pluralisme yang ada di sekitar lingkungan kita sebenarnya banyak sekali. Dan contohnya ya mungkin diantaranya itu ada dari sebuah perayaan festival budaya atau pameran-pameran seni budaya, atau juga mungkin di daerahnya masing-masing itu ada sebuah rumah makanan atau restoran itu yang menyajikan atau memperkenalkan suatu makanan-makanan khas daerah tertentu gitu. Itu juga salah satu nilai-nilai atau contoh-contoh dari multikulturalisme yang ada di daerah lingkungannya sekitar. Juga dari nilai-nilai toleransi, ada sifat toleransi dan saling menghargai antara satu sama lain. Mungkin di dalam suatu daerah tertentu itu, di dalam lingkungan itu ada dari ada orang-orang yang dilatar belakangi dari suku agama yang berbeda-beda, tapi kita itu harus saling menghargai antara satu sama lainnya. Jadi, pendidikan multikulturalisme ini sangatlah penting dipelajari untuk generasi-generasi muda. Kenapa? Karena pendidikan ini tuh memberikan suatu pemahaman yang lebih mendalam antara atau tentang keberagaman manusia-manusia kita. Juga mempromosikan nilai-nilai toleransi, keberagaman manusia, dan membangun suatu hubungan yang lebih baik antar budaya. Nah, ini bisa membantu menciptakan lingkungan di mana anak-anak itu bisa menghargai perbedaan yang ada, juga bisa belajar lebih dari perspektif-perspektif yang berbeda gitu, serta bisa mengembangkan suatu keterampilan untuk hidup dan bekerja di dunia yang semakin global ini, di dunia yang semakin digital ini. Jadi si anak-anak itu bisa belajar lebih dari perspektif yang berbeda, dan juga melalui pendidikan ini tuh generasi muda itu bisa atau dapat menjadi individu yang lebih terbuka lagi, menjadi individu yang lebih toleran, dan siap untuk berkontribusi di dalam masyarakat yang multikultural. Tentu, mahasiswa memiliki peranan yang sangat penting untuk menjaga keberagaman budaya yang ada di Indonesia. Dan salah satu upaya-upayanya itu kita sebagai mahasiswa mungkin bisa mengikuti kegiatan lintas budaya. Contohnya kita mengikuti acara-acara yang di dalamnya itu mempromosikan atau memperkenalkan suatu budaya di daerah-daerah tertentu. Misalkan kita mengikuti festival-festival budaya,
mengikuti pameran-pameran seni, pagelaran seni, dan juga mengikuti seminar-seminar yang di dalamnya itu mempromosikan suatu daerah-daerah tertentu gitu. Terus juga kita bisa mendukung dan ikut berpartisipasi di dalam kegiatan-kegiatan sosial. Misalkan kita mengadakan suatu acara baksos misalkan, atau kita mengunjungi ke tempat-tempat yang berbudaya gitu untuk mengenali dan mempelajari lebih dalam budaya tertentu. Terus juga yang paling penting itu kita sebagai mahasiswa itu harus mengembangkan nilai-nilai dan kesadaran-kesadaran dari multikulturalisme itu sendiri gitu. Jadi kita harus mengetahui dulu apa sih itu multikulturalisme. Nah, itu kita harus mempelajarinya lebih dalam lagi. Salah satu problematika multikultural yang ada di Indonesia itu mungkin yang tidak asing ya, adanya konflik antar budaya atau antar kelompok serta ketidaksetaraan yang ada terhadap akses-akses dan kesempatan sumber daya antara kelompok-kelompok yang berbeda budaya gitu. Dan cara untuk mengatasinya diantaranya itu yang pertama, pada dasarnya ya kita harus menguatkan pendidikan multikultural itu. Terus juga harus mungkin diadakan promosi-promosi dialog antar budaya, juga penguatan hukum dan kebijakan-kebijakan pemerintah yang lebih inklusif lagi. Dan juga pemerintah itu harus bijak dalam memperdayaan masyarakat-masyarakat lokal yang ada yang belum sesuai dengan keinginan mereka. Terus bagaimana jika pendidikan multikulturalisme tidak diimplementasikan dengan baik di Indonesia? Mungkin ada beberapa hal-hal yang akan terjadi, di antaranya ya akan meningkatnya konflik antar budaya, konflik antar suku, antar agama itu akan meningkat karena tidak adanya nilai-nilai multikultural. Terus juga ada prasangka-prasangka buruk antar manusia dengan yang lainnya, diskriminasi akan meningkat. Terus juga adanya keterbatasan di dalam pengembangan suatu potensi individu. Terus kita ya akan kehilangan kesempatan untuk pembelajaran yang lebih kaya. Jadi kita belajar tuh stuck hanya di sana-sana aja. Karena tidak adanya pendidikan multikulturalisme yang disebarluaskan, ya kita tidak mempunyai kesempatan untuk eksplor lebih jauh lagi gitu. Terus dan implementasi pendidikan multikultural yang efektif itu sangatlah diperlukan karena sangat penting untuk membangun suatu masyarakat yang inklusif dan juga mengurangi konflik sosial, konflik budaya, agama, suku. Terus juga memastikan kesetaraan hak serta kesempatan bagi semua kelompok budaya yang ada di Indonesia ini. Pendidikan multikulturalisme bisa diimplementasikan di MI, Madrasah Ibtidaiyah, atau di SD, sekolah dasar itu dengan cara-cara tertentu. Di antaranya dengan adanya kurikulum yang inklusif gitu. Jadi di dalam suatu kurikulumnya itu harus diadakan atau disertakan nilai-nilai kebudayaan Indonesia, nilai-nilai moral yang lebih ditingkatkan lagi. Terus juga bisa diimplementasikan dengan cara kegiatan-kegiatan eskul, kegiatan ekstrakurikuler yang ada di dalam sekolah pun di luar gitu. Terus juga harus adanya pendidik yang beragam. Dari harus adanya para pendidik atau guru-guru yang dilatar belakangi dari berbeda-beda gitu. Maksudnya supaya si anak-anak didik itu bisa diberikan pembelajaran dengan perspektif-perspektif yang berbeda dari guru-guru yang latar belakangnya yang berbeda gitu. Terus juga harusnya ada penggunaan materi pembelajaran yang beragam-ragam budaya. Terus yang paling penting itu ya harus adanya kesadaran dan pembelajaran yang lebih aktif antara pendidik dan yang dididiknya. Karena implementasi ini tuh menambah atau menciptakan lingkungan belajar yang lebih inklusif lagi, terus juga bisa menghormati keberagaman yang ada, serta membangun suatu pemahaman yang lebih baik tentang berbagai budaya-budaya yang ada di sekitarnya, khususnya yang ada di Indonesia.